Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rangkaian DAC dengan saya sendiri, Febriantian Nusandari. Lalu ada anggota kelompok saya yaitu Aditya Firmanda Putra, saya sendiri, Kak Jessica Devia A, lalu ada Radil Muhammad Kemal Pahlevi. Lalu di sini terdapat pengertian dari DAC sendiri, yaitu DAC adalah rangkaian yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Baik, di sini saya menjelaskan tentang fungsi DAC. Fungsi DAC tersebut ada 4, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. Yang kedua, perangkat audio seperti handphone, speaker, dan sound card untuk mengubah file digital menjadi sinyal suara analog. Yang ketiga, microcontroller biasanya menghasilkan sinyal digital, memungkinkan microcontroller mengontrol perangkat analog seperti motor, lampu, dan perangkat lainnya yang membutuhkan sinyal analog. Yang keempat, alat ukur seperti voltmeter, osiloskop, atau alat pengukur lainnya yang membutuhkan tampilan sinyal analog dari data digital. Dan di sini jenis-jenis DAC, DAC R2R ladder, DAC weighted resistor, DAC delta sigma, dan DAC PWM, pulse width modulation. Dan di sini kita membahas DAC R2R ladder. Baik, untuk komponen yang digunakan untuk membuat rangkaian DCR Tower Ladder dapat dilihat pada tampilan. Yang pertama ada switch 3 kaki, yang kedua ada resistor 10 kilo 16 biji, resistor 20 kilo 18 biji, op amp jenis LM741 1 biji, breadboard, power supply, dan kabel jumper. Nah, untuk skematik rangkaiannya seperti ini. Jadi sebelum membuat eh, di perpunnya kita perlu membuat skematiknya rangkaian terlebih dahulu. Dan ini untuk diagram dari R2L itu sendiri dapat dilihat untuk yang SWDT itu adalah switch 3 kaki, lalu untuk V1 5 volt ini adalah V referensi, dan untuk yang simbol seperti ini adalah simbol ground, dan juga dapat dilihat juga untuk yang resistor vertikal ini nilainya 20 kilo, dan untuk nilai resistor yang horizontal itu adalah 10 kilo. Juga dapat dilihat di sini ada sebuah operator amplifier yang diparalel menggunakan resistor 20 kilo, dan selanjutnya juga diukur oleh voltmeter. Nah, dapat dilihat juga di sini setelah membuat skematiknya kita memasang pada breadboardnya. Nah, untuk pemasangan pada breadboardnya itu seperti ini. Nanti juga ada video demonstrasi alat. Video demonstrasi alat itu akan dijelaskan nanti setelah presentasi PPT ini. Selanjutnya yaitu hasil percobaan simulasi dan rangkaian. Seperti pada gambar yang pertama, itu adalah simulasi Proteus, dan yang gambar kedua yaitu DAC breadboard. Breadboard. Kesimpulannya yaitu salah satu cara yang paling sederhana untuk mengubah sinyal digital ke sinyal analog adalah menggunakan rangkaian DAC R atau 2R leader, karena hanya membutuhkan dua jenis nilai, resistor DAC2, DAC R atau 2R leader memiliki keunggulan dalam hal akurasi dan stabilitas. Selain itu, desain praktisnya membuatnya lebih hemat biaya dan cocok untuk berbagai jenis sistem elektronik, seperti microcontroller, sistem audio, dan sistem instrumentasi. Namun kelemahan utama rangkaian ini adalah kompleksitas yang meningkat seiring dengan jumlah bit input yang digunakan ini, karena membutuhkan lebih banyak komponen dan koneksi yang tepat.
Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, video demonstrasi akan dijelaskan setelah PPT ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada gambar ini rangkaian DAC terdiri dari resistor, switch, dan juga frekuensi sama op-amp, dan yang terakhir itu ada voltmeter. Jadi nanti fungsi dari rangkaian DAC ini yaitu digital to analog, mengubah dari sinyal digital yang 1 0 itu menjadi sinyal analog gitu. Nah, nanti untuk simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini di gerbang logikanya semuanya menunjukkan angka 0 yang berarti off. Lalu di sini saya akan menyalakan semuanya dan muncul angka 1 di simulasinya. Nah, dapat dilihat di sini juga ketika bitnya sudah nyampe bit 11 ini untuk tegangannya sudah mulai naik. Kita akan coba simulasikan untuk menyalakan semua bit. Nah, saat sampai ke 16 bit, di sini tegangannya minus 3,31 volt. Dapat dilihat di sini ya. Mungkin nanti kami akan kasih gambar lengkapnya mungkin di next video. Nah, setelah ini juga ada rangkaian aslinya. Mungkin bisa kita lihat sendiri untuk rangkaian aslinya. Baik, karena saya tadi sudah menjanjikan buat melihatkan rangkaian sesungguhnya ya. Kalau di rangkaian tadi kan itu menggunakan V referensinya itu sebesar 5 volt. Nah, di sini V ref-nya itu kita pakai power supply 5 volt gitu. Jadi yang pertama, power supply itu nyambung ke sumber AC 220, terus diubah ke jadi 5 volt, diturunkan tegangannya gitu. Terus yang 5 volt itu masuk ke sumber. Nah, di sini ada switchnya pakai SPDT 3 kaki, dan juga untuk yang resistor yang vertikal ini itu nilainya 20 ohm, untuk yang horizontal itu nilainya 10 ohm. Nah, ini rangkaiannya sama di simulasi, dan juga ada operator amplifier. Nah, ini kita simulasikan rangkaiannya ini nyala semua ya. Kalau nyala semua itu kita bisa ukur pada multimeter. Di sini tertulis minus 3,19 volt gitu ya. Ini kurang lebih sama yang di simulasi. Kalau kita lihat pakai simulasi itu sekitar Nah, kalau pada simulasi di sini terlihat nilainya minus 3,3 volt. Kalau kita coba perbesar itu rangkaiannya sama seperti yang rekam. Pada voltmeter ini di sini terlihat tegangannya minus 3,3, kadang 3,2 ya, naik turun. Itu menunjukkan nilainya tidak berbeda jauh terhadap yang disimulasikan gitu.